Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara, kalau kita sama-sama lihat, sebenarnya hamba yang punya 1 talenta itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun kepada tuannya, kan? Lalu, kenapa hamba yang pertama ini seolah-olah dia benar-benar terlihat sebagai seorang yang sangat amat jahat? Toh sebenarnya dia sama sekali melindungi milik tuannya. Saudara, masalah dari hamba yang punya 1 talenta adalah bukan karena dia mengembangkan atau tidak mengembangkan, menyimpan atau mengubur. Namun masalahnya terletak pada perspektif dia, sudut pandang dia, POV dia terhadap sang tuan. Saudara perhatikan ketika dia membawa 1 talenta itu kembali kepada tuannya. Dia berkata kepada tuannya bahwa sang tuan adalah seorang yang jahat, seorang yang egois. Dengan kata lain, sebenarnya si hamba ini benar-benar gagal memahami tentang tuan yang berbelas kasihan, bermurah hati, menaruh talentanya kepada dirinya. Dia memandang tuannya sebagai orang yang jahat. Saudara, perkataannya sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh dari ayat 24 sampai 25 mengungkapkan
kelemahan dirinya. Saudara perhatikan bagaimana dia itu mengakui bahwa dia takut sebenarnya. Namun sekali lagi dia melemparkan ketakutan, keengganan, kemalasan dia kepada sang tuan. Saudara, ini masalah dari si hamba yang memiliki 1 talenta. Dia adalah orang yang punya perspektif yang salah terhadap sang tuan yang begitu murah hati, yang begitu luar biasa, mempercayakan 1 talentanya ini kepada dirinya. Dia salah memahami tuannya dengan berpikir bahwa tuannya itu meremehkan dia, sehingga dia menganggap tuannya ini pilih kasih, saudara. Dan itu juga yang menjadi dasar tindakan dia untuk kalau mau dikatakan ngambek sama tuannya, kemudian dia tidak mau mengembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Sehingga inilah yang menjadi bukti atau menjadi alasan bagi sang tuan melakukan apa yang dikatakan di dalam bagian ini terhadap hamba yang punya 1 talenta. Dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memuji hamba ini seperti dia memuji 2 hamba. Yang pertama yaitu yang 5 talenta dan 2 talenta. Dia mengatakan hamba ini sebagai hamba yang malas dan jahat. Dan dia pun adalah orang yang dikatakan tidak berguna. Saudara, mari kita lihat dari perspektif sang tuan ketika dia membagi-bagikan kepada hamba-hambanya ini 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara, sebenarnya ketika sang tuan ini membagi-bagikan talentanya, dengan sangat jelas di ayat 15 sudah dikatakan bahwa ia adalah pribadi yang mengenal kemampuan hamba-hambanya. Dia membagi-bagikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Saudara, ini jelas sekali bahwa sang tuan tahu potensi yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Dan yang kedua yang menarik adalah dia ini seorang yang sebenarnya mau menganggap hamba-hambanya ini menjadi rekan sekerjanya. Saudara, ketika dia memberikan talenta, maka sebenarnya dia menghargai kemampuan dari para hamba-hambanya. Bukan hanya menghargai, namun dia juga menaruh rasa percaya kepada hamba-hambanya. Dia percaya hamba-hambanya itu akan melakukan bagian yang dipercayakan kepadanya. Sehingga ketika hamba yang 5 talenta membawa 5 talenta, yang 2 talenta membawa 2 talenta, dia memuji hamba-hamba ini dengan mengatakan baik sekali dan menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan setia, saudara. Dia juga dikatakan akhirnya memberikan sebuah tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab yang lebih besar. Karena siapa yang percaya pada hal yang kecil, dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dan dia pun mengundang kedua hamba ini untuk turut bersuka cita dalam pesta atau kesukaan yang dia adakan. Saudara, ini menunjukkan adanya sebuah kesederajatan. Sebuah undangan untuk menikmati apa yang dia nikmati. Saudara, bukankah ini adalah gambaran tentang Tuhan yang sangat baik hati, Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Saudara, ketika kita membaca kembali bagian ini, sebenarnya perumpamaan ini adalah perumpamaan yang kembali lagi mengajak kita bukan untuk menjadi orang yang pasif menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Ini adalah sebuah talenta yang mengajak kita untuk aktif melayani sesama kita dengan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pilih kasih. Sekali lagi, Dia bukanlah Tuhan yang asal-asalan kasih. Dia bukan Tuhan yang asal memberi, tapi Dia mengenal setiap diri kita. Ketika Dia memberikan kepercayaan, itu didasarkan atas sebuah pengenalan terhadap hamba-hambanya, yaitu diri kita. Dia mempercayakan dan tanggung jawab kita selama menanti kedatangannya adalah kita menjadi orang yang berjaga-jaga dan siap sedia dengan cara melayani sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dipercayakan. Sehingga ketika kita mungkin menjadi pelayan yang dikatakan menjadi berkat buat orang lain, kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Karena sekali lagi, semuanya
dari Tuhan. Semuanya atas kehendak Tuhan. Semuanya harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan tidak hidup asal-asalan. Dengan sebuah kesadaran, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan talenta kepada kita juga dengan tidak asal-asalan. Dia tidak asal memberikannya, tidak pilih kasih, namun Dia memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, dalam menantikan kedatangannya, mari kita menjadi pribadi yang selalu siap sedia melayani Tuhan. Selalu siap sedia memberikan yang terbaik untuk kemuliaannya. Saudara, ketika ada tawaran pelayanan, jangan kita tolak hanya karena kita malas. Ketika kita ada tawaran pelayanan, mari kita tanya sama Tuhan, apa yang bisa saya lakukan agar hidup saya bisa menjadi berkat buat sesama kita. Namun ketika kita menjadi orang yang diakui oleh orang-orang di sekitar kita bahwa pelayanan kita menjadi berkat, maka saudara, mari kita menjaga hati kita supaya kita tidak sombong. Mari kita menyadari bahwa kalau kita bisa menjadi berkat, itu semua karena kemurahan Tuhan yang masih mau memakai kita, yang masih mau menyediakan waktu bagi kita untuk melayani, memberikan talenta kepada kita untuk melayani. Saudara, mari di dalam segala keadaan, sembari menantikan kedatangannya yang kedua, kita menjadi pribadi yang tidak hidup asal-asalan, namun selalu siap melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mari menjadi orang yang menantikan kedatangannya dengan setia melayaninya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa menyadari bahwa segala hal yang kami punya adalah dari Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk terus setia melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, melayani setiap orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.